Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Dan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai hasil-hasil pertandingan dari, Liga Champions yang berlangsung tadi malam. Kita tahu tadi malam itu ada 4 pertandingan yang kok sorry kok 4, ada 8 pertandingan dari 4 grup maksudnya ya, bukan 4 pertandingan tapi ada 8 pertandingan dari, 4 grup. Yaitu dari grup E sampai dengan grup H, gitu kan, dan ada 2 tim yang sudah memastikan, lolos ke, putaran berikutnya, yaitu Real Madrid dan juga, Manchester City, gitu kan. Meskipun keduanya hanya mampu meraih hasil imbang. Pertandingan kita mulai dari grup, ini teman-teman ya, grup E, di mana tadi malam, AC Milan ini gagal membalaskan kekalahan mereka dari Chelsea. Ya, Milan bermain di San Siro, AC Milan ini dikalahkan oleh The Blues dengan skor 0-2. 2 gol kemenangan Chelsea diciptakan oleh Jorginho melalui titik penalti dan 1 gol lainnya diciptakan oleh Aubameyang, pemain yang sempat diisukan akan dijual. Bingung dengan Chelsea ini ya. Dulu mereka mati-matian ngotot pengen dapat si Aubameyang, tapi baru beberapa bulan di sana sudah ingin dijual lagi. Ya, ya, ya. Namanya klub banyak duit ya, klub kaya itu bebas. Pemain dibeli, kalau nggak buang, bully, buang, itu biasa itu. Karena mereka memang klub kaya. Jadi, kemenangan ini membawa Chelsea untuk sementara berada di puncak klasemen dengan, koleksi 7 poin. Ini tentu saja cukup mengejutkan karena di, eee, matchday kedua lalu, posisi Chelsea ini masih terpuruk di dasar klasemen grup. Tapi dalam 2 pertandingan mereka berhasil menang, yaitu mengalahkan AC Milan dan, mengambil alih posisi puncak. Di pertandingan lainnya, Salzburg, ya Red Bull Salzburg, ini hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Dinamo Zagreb. Ya bermain di Zagreb, kalau tidak salah saya, mainnya di Zagreb. Jadi dengan hasil ini, Salzburg, menambah 1 poin sehingga mereka memiliki nilai 6. Jadi berjarak 2 angka dari AC Milan yang berada di posisi ketiga dengan nilai 4. Untuk peluang lolos saya pikir, hampir semua tim masih memiliki peluang ya. Eee, Chelsea paling terdepan tentu saja karena mereka 2 kali mengalahkan Milan. Padahal Milan ini adalah unggulan juga di grup ini. Jadi di grup E ini yang diunggulkan adalah Chelsea dan juga AC Milan. Dan Chelsea berhasil 2 kali mengalahkan Milan. Itu kan, secara hitung-hitungan 2 pertandingan selanjutnya Chelsea tentu saja akan, meraih kemenangan. Jadi Chelsea memiliki peluang lolos yang cukup besar. Yang menarik adalah persaingan antara Salzburg dan juga AC Milan, tapi juga Dinamo Zagreb juga masih memiliki peluang. Jadi persaingan di grup ini, di grup E, ini masih sangat ketat dan masih sulit untuk diprediksi. Kemudian di pertandingan lainnya, Real Madrid ini harus puas bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk, gitu kan. Bahkan, ya Real Madrid hasil imbang ini diwarnai dengan aksi heroik dari seorang, Antonio Rudiger ya, luar biasa. Dia mencetak gol ya sampai berdarah demi menyelamatkan, Madrid dari, kekalahan. Itu kan tambahan 1 poin sudah cukup bagi Real Madrid untuk menggaransi 1 tempat di babak 16 besar. Itu kan mereka lolos, ya walaupun, poin mereka, 10 ya masih ada kemungkinan terkejar, tapi mereka secara kemungkinan masih bisa lolos sebagai runner up. Jadi hampir bisa dipastikan Real Madrid ini lolos, gitu ya. Sementara di pertandingan, lainnya, Manchester City ini gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang tanpa gol oleh, ini, oleh FC Copenhagen, gitu kan. Eee, jadi ada ungkapan "No Haaland, no party" itu kan, Haaland tidak main, kemudian ada gol yang dianulir, kemudian ada, penalti yang gagal dan pemain yang terkena kartu merah. Jadi pertandingan antara, Manchester City melawan Copenhagen ini juga lumayan, penuh dengan drama, gitu kan. Tapi ini juga sama seperti Real Madrid, jadi meskipun hanya mampu bermain imbang, Manchester City tetap menggaransi 1 tempat di babak 16 besar, gitu kan. Meskipun, mereka juga berjarak 3 poin kali ini dari posisi runner up yaitu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund sendiri
gagal memperpendek jarak setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sevilla. Atau padahal di pertemuan pertama waktu itu Borussia Dortmund ini membantai Sevilla dengan skor 1-4 gitu kan. Tapi di pertandingan tadi malam ini Dortmund hanya mampu bermain imbang, bahkan mereka hampir kalah. Itu kan nyaris keok di tangan Sevilla. Sepertinya pergantian pelatih di Sevilla dari Lopetegui ya, Julian siapa itu Lopetegui, namanya agak susah ya. Ke Sampaoli ini membawa dampak yang cukup baik bagi Sevilla gitu kan. Mereka berhasil meraih hasil imbang melawan Dortmund, menahan Dortmund padahal di laga perdana mereka dibantai 1-4. Jadi Sevilla sebenarnya juga masih ada kesempatan sih walaupun agak tipis, tapi mereka juga masih bisa berpeluang lolos seandainya Dortmund terpeleset. Itu ya, itu untuk persaingan di grup. Nah, yang menarik adalah di grup H PSG ini hanya mampu bermain imbang 1-1, kembali bermain imbang 1-1 melawan Benfica di Paris. Itu kan, jadi ini hasil yang sama seperti pertandingan minggu lalu ketika mereka bermain di Portugal. Itu mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 juga, dan kali ini juga kembali bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat Benfica dan PSG masih tetap berada di posisi puncak 1 dan 2 dengan mengumpulkan nilai 8. Sedangkan di pertandingan lainnya di Haifa, tuan rumah Maccabi Haifa berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-0. Ini satu kejutan yang luar biasa ya. Dan ini membuat peluang Juventus untuk lolos semakin berat. Sangat sulit bagi mereka untuk bisa lolos gitu kan. Saat ini mereka masih memiliki 3 poin ya dari 4 pertandingan. Mereka baru mengumpulkan 3 poin dari 1 kali menang dan 3 kali kalah. Dan ini merupakan rekor terburuk mereka sepanjang sejarah di Liga Champions. Gitu kan. Mereka saat ini tertinggal 5 poin dari Sevilla, dari PSG dan juga Benfica, dari PSG dan juga Benfica. Jadi dalam 2 pertandingan mereka harus menang, gitu kan. Kalau masih ingin lolos mereka harus menang. Kalau mereka meraih 6 poin, maka nilai mereka akan menjadi 9. Itu kan, mereka baru mengumpulkan 9 poin. Sedangkan kalau PSG bisa menang melawan Maccabi Haifa, begitu juga dengan Benfica bisa mengalahkan Maccabi Haifa meskipun mereka kalah dari Juve, ya mereka berdua tetap lolos. Jadi peluang Juventus untuk lolos ini sangat sulit, bahkan mungkin hampir, kalau ya kasar-kasarannya sudah hampir tertutup peluang mereka untuk lolos. Gitu ya teman-teman. Itu beberapa hasil pertandingan Liga Champions tadi malam. Jadi tim yang meraih ketiga kemenangan berturut-turut sebelumnya, yaitu Manchester City dan juga Real Madrid, gagal meneruskan tren positifnya setelah hanya mampu bermain imbang. Itu kan, kita tahu di pertandingan malam nanti juga ada 3 tim yang meraih 9 poin dari 3 pertandingan, yaitu Club Brugge, kemudian Napoli dan juga ini Bayern Munchen. Nah, kita tunggu saja apakah 3 tim ini mampu meneruskan tren positifnya. Kalau Bayern Munchen sih hampir pasti ya. Mereka hanya akan menghadapi Viktoria Pilsen dan kemungkinan besar mereka juga menang lagi. Itu kan. Nanti malam ada pertandingan yang menarik, itu adalah Inter Milan dan juga menghadapi Barcelona di Camp Nou. Ini juga menentukan gitu kan, terutama bagi Barcelona. Kemudian pertandingan lainnya adalah Liverpool menghadapi Glasgow Rangers. Ya, situasi Liverpool kita tahu kondisi mereka saat ini sedang oleng ya. Jadi kalau mereka gagal menang di Rangers, ya mereka harus terus bersaing ketat dengan Ajax untuk 1 tiket ke babak 16 besar, karena 1 tiket lain sudah bisa dipastikan menjadi milik Napoli. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan dari Jurgen Klopp di Liga Champions ini, Liverpool gitu kan. Kita tahu Liverpool punya DNA Eropa yang kuat. Mereka pada tahun 2005 juara Liga Champions itu di Liga Inggris juga ya tidak lolos ya sebenarnya mereka di musim berikutnya, tapi karena mereka juara Liga Champions, jadi mereka bisa ikut Liga Champions di musim selanjutnya. Jadi sepertinya Liverpool punya DNA Eropa yang kuat, bahkan tim Inggris yang
meraih gelar Liga Champions terbanyak adalah Liverpool. Jadi meskipun mereka terpuruk saat ini di liga, tapi Liga Champions ini mungkin berbeda dengan Liga Inggris. Demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.